Yang saya lihat juga apabila Undang-Undang 11 2020 ini inkonstitusional permanen, maka PP 25 2021 maka kemudian menjadi tidak punya kekuatan, tidak mempunyai dasar hukum begitu kan, sehingga kemudian beberapa ketentuan dalam pengaturan berdasarkan pertimbangan MK tersebut terkait dengan proses formil, bahwa penilaian digunakan oleh MK adalah penilaian akumulatif terhadap proses formil. Proses akumulatif ini artinya kalau salah satu saja proses tidak dilakukan, maka itu menyebabkan cacat formil. Yang kedua, pembentukan oligarki itu begitu banyak kepentingannya atas nama beberapa hal yang tadi saya sudah sebutkan, kerja, investasi, kemudian efisiensi peraturan dan sebagainya. Nah, tapi ini bisa kita lihat sebenarnya ketika itu dilaksanakan tidak ada dasar, tentu itu akan berpotensi terhadap yaitu pelanggaran hukum atau bisa jadi sampai kalau terkait dengan aspek baik itu abuse terhadap sebuah kekuasaan. Nah, ini menjadi isu penting juga, bagaimana bisa undang-undangnya masih berlaku, tapi dua hal yang dikunci, tindakan atau kebijakan itu tidak bisa dilakukan, khususnya yang terkait dengan yang bersifat strategis tadi. Yang kedua, tidak boleh mengeluarkan peraturan-peraturan turunannya. Padahal kita tahu bahwa putusan MK ini atau Undang-Undang Cipta Kerja ini tentu ditindaklanjuti teknisnya melalui peraturan teknis lainnya, baik tingkatan PP dan Perpres. Karena memang didelegasikan beberapa PP Perpres khusus terkait dengan Cipta Kerja ini. Nah, ini bagi kami tentunya memberikan masalah sendiri putusan dari MK ini, bahwa bagaimana bisa sebuah pengaturan tetap hidup, tapi dalam segi kebijakannya, dalam segi prakteknya tidak bisa dilakukan kebijakan-kebijakan strategis. Bagaimana dengan pengambilan kebijakan terkait dengan hilirisasi pertambangan yang nanti harusnya mereka mendapatkan 0%, tapi karena ini dianggap kebijakan strategis, kemudian tidak dapat dilaksanakan. Ini aspek yang sangat tidak memberikan kepastian hukum dalam praktek pelaksanaannya. Baik, selanjutnya. Oke, ini sudah. Nah, pertanyaan kemudian, apakah dengan adanya putusan MK ini hanya dilakukan perbaikan terhadap proses formil saja? Saya kira ini menjadi diskusi dan ini menjadi apakah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, undang-undangnya tetap, yang hanya dilakukan adalah perbaikan tahapan-tahapan formil saja. Sedangkan kita tahu bahwa undang-undang ini sudah diputus pada tahun 2020, 2021, kemudian sudah dilakukan dijalankan, beberapa PP sudah dikeluarkan, dan kemudian beberapa langkah-langkah atau beberapa aktivitas berdasarkan dengan peraturan-peraturan itu sudah dilaksanakan. Nah, dengan adanya pengaturan tersebut, maka apakah hanya formil saja, tapi jangan-jangan dalam praktek selama setahun ini sebenarnya sudah ada beberapa isu permasalahan material yang bisa dilakukan perbaikan-perbaikan, ataupun juga dalam dari segi isu yang muncul itu bisa dilakukan perbaikan. Nah, kami mulai dari sektor minerba terkait dengan ketentuan royalti 0%, terus ketentuan pidana yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ketentuan royalti ini pada prinsipnya menurut Pushep, dengan pemberian 0% ini seperti memberikan sebuah tanah kepada seorang pekerja, tapi kita tidak diberikan timbal balik terhadap tanah yang diserahkan. Nah, ini analogi yang sering kami gunakan, bahwa kebijakan royalti 0% ini tidak tepat. Karena bagaimana mungkin seseorang yang menggarap di tanah kita,
tapi kemudian dia mendapatkan untung, tapi tidak memberikan apapun kepada negara dengan alasan bahwa dia akan melakukan hilirisasi. Pendekatannya seperti itu. Nah, royalti ini tentunya harus tetap diberikan kepada negara, bahwa negara ini mempunyai hak, mempunyai bahkan berhak untuk mendapatkan apa hasil yang tanah yang sudah digarap, lingkungan yang sudah dirusak, kemudian ketika dengan alasan hilirisasi kemudian dihilangkan, kemudian royalti terhadap negara, ini menjadi isu yang saya kira sangat mendasar, sehingga bagi kami di PUSHEP tentu tidak tepat menempatkan royalti 0% untuk mendorong adanya hilirisasi di pertambangan. Kita mendorong kebijakan adanya hilirisasi di pertambangan, tapi dengan metode-metode yang lain, baik metode percepatan perizinan yang awalnya contoh kita contohkan, perizinan saat ini diajukan oleh pengusaha. Kenapa tidak pengusaha yang siap, tapi perizinan yang disiapkan oleh negara. Jadi pengusaha itu tidak perlu lagi capek-capek mengurus ini, tapi negara langsung kalian siapkan ini, kami yang urus setelahnya. Nah, ini percepatan proses ini sebenarnya bisa mendorong. Yang kemudian sebenarnya isu hilirisasi itu bukan isunya ada di royalti sebenarnya. Isunya adalah kemanakah hasil dari hilirisasi itu dimanfaatkan. Ketika mereka melakukan hilirisasi, terus siapa yang akan menggunakan barang-barang itu. Nah, ini menjadi isu sebenarnya seharusnya dari negara itu mempersiapkan hasil output dari hilirisasi yang dilakukan itu akan dimanfaatkan oleh bagian-bagian apa saja atau aspek-aspek mana saja yang akan menggunakan. Nah, ini menjadi pertanyaan serius sebenarnya yang harus dijawab. Walaupun kita memudahkan untuk proses hilirisasi, tapi ketika pengusaha menganggap kita mempunyai barang tapi tidak bisa dijual, ya sama saja tidak akan ada usaha-usaha untuk mendorong hilirisasi di pertambangan, karena memang tidak ada yang akan membeli barang-barang itu. Nah, ini menjadi PR besar adalah bagaimana mendorong hilirisasi itu dengan menciptakan bagaimana proses yang mampu mempercepat penggunaan hasil dari hilirisasi. Selain itu, terkait dengan ketentuan pidana yang merentangi kegiatan usaha pertambangan, pasal 62. Bagi kami ini menjadi isu yang sangat sensitif juga ya, karena merintangi kegiatan usaha pertambangan ini bisa dimaknai berapa hal ya. Mungkin ada yang menaruh demonstrasi, masyarakat demonstrasi kepada pada sebuah perusahaan tambang gitu, karena ada masalah perdata yang belum diselesaikan, masalah janji atau apa, dianggap itu mengganggu perizinan. Karena kita tahu aspek terkait dengan tambang minerba ini bukan hanya aspek tambangnya saja, tapi juga ada aspek perdatan seperti hak tanah, aspek-aspek lain terkait dengan subbisnis yang ada di tambangan itu sendiri, dan ini bisa jadi menimbulkan permasalahan yang memicu adanya kegiatan-kegiatan yang bisa saja merintangi kegiatan usaha pertambangan, tapi ketika itu dipidana, tentu ini menjadi permasalahan. Nah, ini menjadi hal ini tidak tepat untuk dilakukan pengaturan, karena tentu dapat menimbulkan permasalahan khususnya terkait dengan bagaimana masyarakat menunjukkan ekspresi untuk menyelesaikan konfliknya, dan kemudian juga bisa menjadi aspek overkriminalisasi di lapangan. Selanjutnya ini terkait dengan sektor migas, KKS, ini diatur di pasal 1 terus ada izin usaha, nanti akan kami jelaskan selanjutnya. Terus ada aspek tentang ketentuan pidana di sektor migas bagi setiap orang yang melakukan eksplorasi atau eksploitasi tanpa memiliki yang misalnya kontrak kerjasama dipidana paling lama 6 tahun. Memang ini salah satu isu yang menarik ya, terkait dengan
pengelolaan tanpa izin. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kondisi terhadap tambang-tambang yang sebenarnya tambang-tambang tua lah kita anggap seperti. Nah, itu bagaimana ketika ada masyarakat yang menggunakan itu, memanfaatkan itu, padahal masih ada nilai ekonomisnya, karena negara belum mengatur tentang tambang-tambang tua ini, kemudian dia dikenakan dengan pengaturan-pengaturan seperti ini. Nah, ini menjadi terkait dengan KKS izin usaha ini sebenarnya agak-agak rancunya adalah KKS ini masih ditekankan untuk kegiatan hulu, itu di pasal 1. Sedangkan izin usaha untuk kegiatan hilir. Padahal secara hakikinya seperti putusan MK sebelumnya, bahwa seharusnya kegiatan di migas itu adalah pendekatannya adalah perizinan, bukan kontrak. Karena kontrak adalah menempatkan negara dengan pelaku usaha itu sama. Tapi seharusnya yang didorong adalah pendekatan perizinan, sehingga siapapun yang kemudian mengelola itu memang berdasarkan izin dari negara untuk mengelola itu. Kalau nanti kemudian dia bekerja sama dengan BUMN atau apa yang ditunjuk oleh negara sendiri, maka itu menjadi hal yang kerjasama dilakukan B2B, bukan lagi antara government dengan bisnis. Nah, ini menjadi isu juga yang saya kira memang sebaiknya tidak tepat juga kita kalau kemudian akan mengatur hal-hal seperti ini di Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, selanjutnya. Nah, sektor panas bumi sebenarnya terkait dengan pada isu yang sangat besarnya adalah terkait dengan bagaimana panas bumi ini dan menempatkan peran-peran pemerintah daerah, peran pemerintah provinsi, dan peran dari pemerintah kabupaten. Tapi kita harus melihat beberapa aspek terkait dengan panas bumi ini, yang tentu tidak semua aspek panas bumi ini mampu dikelola oleh pemerintah daerah. Ada beberapa hal dengan kondisi beban bisnis yang sangat besar, kemudian tentu yang bisa mengelola adalah dengan dana-dana yang besar pula. Sedangkan kita tahu kemampuan dari pemerintah daerah juga minim terhadap mendorong tumbuhnya sektor panas bumi ini. Mungkin selanjutnya. Sektor listrik ini memang concern kita adalah bagaimana sesuai dengan putusan MK yang ada sebelumnya, setiap pelaksanaan penyediaan listrik pemerintah ini langsung dilakukan oleh negara itu sendiri, atau dalam hal ini dilakukan oleh BUMN dan BUMD. Dari beberapa aspek tadi, kemudian boleh dilanjutkan. Dari aspek tadi sudah kami jelaskan bahwa ada dua hal yang kemudian jadi titik concern kami, yaitu baik di sektor minerba maupun di sektor migas. Khususnya terkait dengan royalti ataupun dengan ketentuan pidana, sebaiknya pengaturan ini tidak lagi diatur dalam pengaturan cipta kerja. Ini lebih baik diatur dalam undang-undang perubahan terhadap undang-undang minerba. Begitupun dengan sektor migas, saya kira konsistensi terkait dengan penggunaan istilah izin usaha dan kontrak kerjasama di aspek hulu dan hilir ini harus dicermati dalam aspek pengaturannya. Nah, dari beberapa hal yang kami kaji tersebut, maka menurut kami perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya dilakukan secara formal, tapi juga aspek material. Kenapa? Karena ini juga kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan, bukan hanya secara proses, tapi terhadap pengaturan-pengaturan mana yang akan diatur. Karena tadi menurut kita, dan kami bahwa sebaiknya Undang-Undang Cipta Kerja ini kalau secara tujuan adalah ingin mendorong adanya kemudahan berusaha dan kemudian ingin meningkatkan cipta kerja,
sebenarnya yang perlu didorong juga adalah aspek-aspek perizinan terhadap perizinan yang ada gitu, yang menyeragamkan sistem perizinan menjadi sistem perizinan yang lebih mudah. Tetapi ketika Cipta Kerja telah mengatur aspek-aspek lain, saya kira ini kemudian menjadi hal-hal yang bisa jadi mengganggu bagaimana pengaturan tata kelola secara utuh di aspek energi dan mineral. Undang-Undang Cipta Kerja ke depan sebaiknya hanya mengatur mengenai perizinan, bukan aspek lain. Dan kemudian ketiga, politik hukum yang mengatur pengaturan sebaiknya dilakukan perbaikan di undang-undang sektornya. Jadi kalau Cipta Kerja ini mengatur hanya untuk perizinannya, maka untuk tata kelola pengaturan yang lainnya, baik aspek kewenangan, baik aspek-aspek lain, hingga ke pengawasan, hingga ke pemberian sanksi pidana dan lain-lain, itu sebaiknya diatur saja di undang-undang sektoralnya. Ini juga sebenarnya menjadi menarik karena sebenarnya kami agak titik tekan kepada undang-undang migas. Undang-undang migas ini sudah banyak putusan MK-nya, tapi masih belum ada juga perubahan-perubahan yang dilakukan untuk penataan undang-undang migas. Contohnya masih belum jelasnya status SKK migas, kemudian bagaimana aspek-aspek lain terkait pengaturan baik di hulu dan hilir migas. Seperti apakah memang kenapa tidak dibentukkan pemerintah daerah untuk terlibat dalam aspek pengawasan di hilir migas. Nah, saya kira ini beberapa hal isu yang kami. Selanjutnya saya